Semangat pagi Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Loma Dewardianingsih, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 mengenai praktik coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Bapak Komang Wisyaswadharma, dan pengajar praktik saya, Bapak Wayan Karyase. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik ini yang pertama adalah pra-observasi, yaitu percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Yang kedua adalah observasi, yaitu melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat. Dan yang ketiga adalah pasca observasi, yaitu pemberian umpan balik berbasis coaching. Pada tahapan pra-observasi, CGP sebagai supervisor melakukan percakapan berbasis coaching bersama rekan sejawat sebagai subjek yang akan diobservasi. Percakapan yang dilakukan pada tahapan ini bertujuan untuk menggali informasi awal tentang cara seorang guru dalam menyampaikan rencana pengembangan dirinya. Pada tahapan observasi, CGP sebagai supervisor mengamati kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas serta melakukan pencatatan atau umpan balik terkait keterlaksanaan strategi yang disampaikan pada tahap pra-observasi untuk mewujudkan pengembangan kompetensi. Pada tahapan pasca observasi, CGP sebagai supervisor mengajak guru untuk melaksanakan refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Pada tahapan ini pula, supervisor menyampaikan umpan balik serta memfasilitasi guru untuk mengambil keputusan dalam pengkondisian tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh guru sebagai tindak lanjut dari area pengembangan yang ingin ditingkatkan. Berikut ini adalah dokumentasi dari tahapan pra-observasi. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Komang Wisya selaku fasilitator saya, juga Bapak Wayan Karyase selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Ida Ayu Desi Astuti. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan perdana dari tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan dari pra-observasi saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Dayu. Selamat siang Bu Ardia. Bagaimana kabarnya? Astungkara baik. Ibu bagaimana? Astungkara baik juga Ibu. Nah, Ibu berkaitan dengan persiapan supervisi akademik nih Ibu, kan kebetulan kita juga sudah membahas bahwasanya saya akan melaksanakan supervisi akademik pada kelas Ibu Dayu Desi. Berkaitan dengan itu, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, Bu. Jadi pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai saja ya, Bu ya, karena kebetulan cuaca juga sedang panas. Mudah-mudahan hati kita tidak panas dan kepala kita tidak panas. Nah, jadi nanti Ibu Dayu bisa bercerita nih mengenai persiapan-persiapan apa saja yang sudah Ibu Dayu lakukan untuk kita menuju tahap observasi nanti pada saat supervisi. Ya, jadi begini Bu, tujuan dari supervisi akademik ini kan adalah untuk membantu Ibu Dayu nanti untuk dapat mengembangkan dan juga meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar gitu. Jadi setelah obrolan ini Bu, kira-kira Ibu Dayu Desi mengharapkan apa nih dari obrolan kita siang ini? Kan namanya pra-observasi ya Bu ya. Menurut saya sih semoga aja nanti setelah pembahasan ini saya jadi bisa lebih siap nanti dalam mengajar, dan tentunya saat nanti di supervisi ya, biar bisa lebih siap dalam meningkatkan bagaimana cara saya mengajar di kelas gitu, sama bagaimana sih strategi saya dalam mengajar agar bisa lebih baik gitu ya.
sebelum disupervisi nanti. Iya, jadi nanti kan Ibu Desi mengajar nih, kira-kira materi yang mau diajarkan apa Bu? Materinya itu materi peluang ya Bu ya, karena kebetulan di pelajaran matematika kelas 8 materi peluang ini adalah materi di akhir semester gitu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Desi susun itu seperti apa? Ya, dalam materi peluang ini tujuan pembelajaran yang saya susun itu agar siswa mampu dalam menentukan peluang suatu kejadian gitu ya. Karena dari pengalaman pun peluang ini juga bermanfaat di kehidupan sehari-hari pada siswa gitu. Jadi menurut saya masih relevan lah materi ini diberikan kepada siswa. Ya, baik sekali. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut Ibu, kira-kira apa sih area yang ingin Ibu Dayu kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan area pemahaman siswa, bagaimana siswa lebih memahami bagaimana cara menentukan peluang dari suatu kejadian. Gitu. Jadi berkaitan dengan itu mungkin juga Ibu akan mengembangkan kemampuan atau kompetensi Ibu sendiri ya? Ya, itu benar ya. Meningkatkan kemampuan saya juga dalam mengajar peluang. Oke. Saya yakin Ibu Dayu ini sudah melakukan persiapan untuk pembelajaran kan Bu ya? Iya. Nah, jadi Ibu bisa menceritakan tidak apa saja persiapan-persiapan yang sudah Ibu Dayu lakukan sampai hari ini? Kemarin kan sempat juga ya saya berdiskusi dengan Bu Wardia yang sudah saya siapkan itu ya rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya termuat pembelajaran berdiferensiasi yang membedakan bagaimana tingkat kecerdasan siswa atau kemampuan siswa kemampuan akademiknya, dan ada juga seperti yang Ibu sudah jelaskan kemarin tentang Pembelajaran sosial ya, emosional ya, Bu ya? benar itu pembelajaran sosial emosional siswa ya, itu benar-benar ilmu baru yang saya dapat dari Ibu ya, jadi masih belajarlah saya untuk menerapkan itu. Oke, jadi mungkin ada tidak bagian dalam materi yang susah Ibu Dayu sampaikan atau mungkin kesulitan siswa dalam memahami materi itu seperti apa Ibu? Nah, dari pengalaman saya mengajar materi peluang ini ya, biasanya siswa itu sulit dalam menentukan ruang sampel dan bagaimana menentukan peluang kejadian. Nah, itu yang agak sulit mereka pahami seperti itu. Kalau terkait fokus siswa itu mungkin ada Ibu? Oh ya, benar. Fokus siswa ya tentu ada kendala dari saya karena saya mengajarnya siswa antara 38 sampai 40 ya dalam satu kelas. Jadi tentu ada masalah dalam fokus siswa, apalagi terutama siswa yang duduk di belakang ya. Ya biasanya kan siswanya agak mungkin karena jarak terlalu jauh dengan guru, lalu fokusnya kurang dan mungkin kemampuan akademiknya juga kurang, sehingga adalah fokus siswa yang tidak full kepada ada kendala dalam fokus dalam belajar matematika. Jadi terkait dengan itu Ibu, kendala-kendala yang sudah Ibu sampaikan, tentu Ibu Dayu memiliki strategi Bu, atau mungkin model pembelajaran atau mungkin metode yang akan Ibu terapkan nanti untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin bisa Ibu ceritakan? Ya, saya sih berusaha untuk mengambil fokus siswa lagi ya dengan memberikan senam otak ya. Ice breaking Ibu ya? Nah ya, ice breaking ya namanya. Karena sebelumnya sempat saya berikan ya cukup membantu sih siswa jadi kayak lebih fokus gitu ya ketika kita berikan jeda sedikit dalam jadi kayak suasana itu lebih mencair juga iya. Jadi matematika mungkin pembelajarannya menjadi lebih fleksibel atau mungkin tidak membuat siswanya tegang. Iya, biar nggak ketakutan ya belajar matematika. Jujur saya juga takut waktu SMA Bu matematika. Tapi takut. kalau gurunya seperti Bu Desi, saya yakin saya akan semangat belajar Bu. Semoga. Nah, jadi mengenai strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi, apabila nih Bu misalnya masih ada siswa yang masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran, kira-kira bantuan seperti apa yang mungkin bisa Ibu Dayu berikan kepada siswa? Untuk bantuan kepada siswa di luar jam pelajaran ya, yang biasanya saya tawarkan itu adalah yang pertama bisa mencari saya ke ruang guru, bisa menanyakan lagi bagaimana apa yang masih belum dipahami. Kemudian yang kedua bisa juga menanyakan di grup WA, karena kan kita sudah punya ya grup WA teknologi zaman sekarang. Namun sayangnya yang memanfaatkan itu tidak semua siswa. Biasanya siswa-siswa yang aktif aja biasanya memanfaatkan itu. Itu sih dari pengalaman saya Bu. Jadi Ibu Dayu kan sudah memiliki pandangan tersendiri ya Bu dalam
mempersiapkan pembelajaran itu sedetail mungkin, itu saya yakin sekali. Nah mungkin dalam beberapa hal nih Bu, masih ada yang Ibu rasakan kekurangan dalam persiapannya. Kira-kira apa yang mau Ibu tambahkan mungkin? Mungkin saya masih merasa kekurangan dalam bagaimana sih mempersiapkan siswa agar bisa siap gitu belajar matematika. Karena kan biasanya kayak habis istirahat gitu, mereka kadang pas sudah di kelas, pas saya udah di kelas pun kayak masih belum siap gitu rasanya siswa. Bagaimana sih caranya mempersiapkan siswa agar lebih siap gitu dalam belajar matematika? Mungkin Ibu pernah mendengar istilah teknik stop Bu. Jadi Apa itu? Saya belum pernah. Jadi kita mengajak siswa untuk berhenti sejenak melakukan aktivitasnya selama kurang lebih 2-3 menit begitu Bu. Jadi nanti Ibu yang harus memandu siswanya. Jadi Ibu bisa menggunakan musik pengiring atau mungkin suara-suara alamiah dari alam itu. Jadi siswanya kita ajak berhenti sejenak dari kegiatannya. Dia bisa mulai mengatur nafas, kemudian membayangkan apa yang terjadi di sekitarnya, lalu termasuk masalah-masalah dia ya Bu ya. Jadi setelah itu murid tuh langsung kita ajak untuk menghempaskan saja masalah atau unek-unek yang ada dalam dirinya. Berarti istilahnya mirip-mirip meditasi gitu Bu ya? Iya, meditasi singkat saja seperti itu Bu. Jadi itu saya rasa bisa membantu nanti penyiapan kondisi siswa dalam belajar, karena kan tidak mungkin kita baru masuk kelas itu langsung anak-anak sekarang kita belajar ini, tidak. Benar banget, itu sulit Ya, banget. jadi kita ajak aja dia sebentar. Nanti mungkin Bu Dayu Desi bisa menerapkan untuk teknik stop ini. Oh iya, oke, terima kasih banyak Bu Bardia pencerahannya. Mungkin nanti bisa saya terapkan, dan mungkin nanti setelah ini pun juga saya akan tanya-tanya ke Ibu Iya. ya. Jadi selain ngajak ice breaking juga itu untuk pencairan suasana kelas, teknik stop ini lebih kepada penyiapan kondisi belajar siswa. Begitu. Nah, terkait dengan ini Bu, kira-kira kapan Ibu mau melengkapi Kekurangannya saya lengkapi sebelum kita lakukan supervisi itu ya. Jadi saya usahakan sebelum itu udah saya siapkan, nanti akan saya diskusikan lagi dengan Ibu bagian. Baik sekali Bu. Nah, untuk persiapan yang lebih matang ini Ibu Dayu memerlukan bantuan dari siapa saja? Tentunya dari Ibu ya. Seperti yang saya bilang tadi kan, saya perlu lebih jelas lah tadi tentang teknik stop yang akan saya yang saya akan terapkan, lalu terkait dengan kesiapan belajar sosial emosional ya, itu yang masih mungkin perlu lebih jelas saya tanyakan kepada Ibu. Kemudian tentunya perlu bantuan dari siswa juga ya, karena kesiapan belajar siswa dan semangat mereka belajar tentu sangat tergantung ya dalam suasana pembelajaran itu. Iya benar banget ya, jadi saya sangat perlu bantuan dari siswa. Oke. Nah, tadi Ibu Dayu sudah bercerita atau berbagi cerita yang panjang lebar juga ya Bu ya, terkait dengan persiapan pembelajaran serta strategi yang akan Ibu lakukan. Nah, dari dalam diri Ibu Dayu Desi sendiri nih Bu, tentu ada mungkin yang Ibu rasa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini. Seperti yang saya sampaikan tadi nih Bu, bahwa tujuan supervisi akademik ini kan untuk mengembangkan juga meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar. Kira-kira nanti nih Bu, apa sih yang bisa saya bantu Bu berkaitan dengan area kompetensi apa juga? Oh ya, ya menurut saya sih dari diri saya sendiri ya, sepertinya perlu dibantu terkait dengan kompetensi dalam mempersiapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, dan bagaimana pembelajaran dengan sosial emosional itu. Jadi menurut saya itu ilmu baru sih bagi saya ya. Jadi menurut saya itu yang perlu dikembangkan dari diri saya, sehingga bisa seperti yang dibilang kan di kurikulum Merdeka harus ya berpihak pada siswa gitu kan. Jadi semoga saya bisa meningkatlah kemampuan itu setelah melakukan supervisi ini. Ya, mungkin setelah pertemuan kita kali ini dan sebelum nanti kita mulai observasi di kelas Bu ya, mungkin kita akan berbincang kembali mengenai mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri Bu. Sesuai dengan sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya. Baik Bu Dayu, terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu Dayu kembangkan, tentu ada strategi dari dalam diri Ibu Dayu untuk mencapai kompetensi itu. Bisa Bu Dayu jelaskan? Ya, untuk strategi
Dari dalam diri saya, tentunya saya ingin mencari sumber-sumber belajar yang lebih banyak ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, dan tentunya saya akan menerapkan lebih sering lagi sehingga kan lebih paham lah istilahnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi bisa nanti dibiasakan juga untuk kelas-kelas lain yang ibu guru ajarkan ya. Wah, luar biasa sekali Bu Dayu perbincangan kita siang hari ini. Dari cerita yang Ibu Guru sampaikan, juga persiapan-persiapan yang telah Ibu sampaikan. Dan di sini saya pun akan berusaha membantu Ibu Dayu dalam persiapan untuk supervisi akademik ini. Besar harapan saya pada kegiatan observasi nanti nih Bu, semoga bisa berjalan lancar, serta Bu Dayu bisa senantiasa menerapkan apa yang sudah direncanakan. Terima kasih banyak ya Bu. Dengan ada istilahnya saya dijadikan sebagai teman coaching Coaching. Coaching ini jadi istilahnya saya tahu lah paling sedikit tidaknya dapatlah ilmu dari apa yang sudah Ibu dapatkan dari pendidikan ya. Jadi setelah kegiatan ini selesai nih Bu, kita akan ngobrol-ngobrol kembali terkait dengan persiapan Ibu dalam memuat pembelajaran berdiferensiasi, juga pembelajaran sosial emosional di RPP yang sudah Bu Dayu susun. Saya yakin RPP-nya Ibu pasti sudah lengkap dan tinggal ditambahkan itu saja biar nanti semakin baik ya Bu ya. Nah nanti kemudian Ibu, setelah kegiatan ini kita kan habis observasi juga akan melaksanakan pasca observasi. Jadi di sana nanti kita akan mengetahui kira-kira yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Kemudian untuk pelaksanaan observasi itu sendiri Bu, kira-kira Ibu Dayu siapnya kapan? Siapnya mungkin Jumat depan ya Bu ya, ketika saya ada jam di kelas 8I. Baik, nanti mohon izin ya Bu, saya ikut ke kelas silakan untuk melaksanakan supervisi. Nah, terima kasih Bu Dayu sudah meluangkan waktunya di siang-siang yang panas ini. Terima kasih Juga banyak. cerita, juga persiapannya yang sudah Ibu siapkan, dan bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol hari ini Bu? Ya tentunya ada pencerahan lah ya, paling nggak ada lah tambahan lagi yang bisa saya siapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti gitu. Terima kasih banyak. Semoga tidak ada halangan ke depan ya Bu ya, sehingga kita dapat berjumpa lagi pada observasi yang akan datang. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dayu. Baik, demikianlah tadi kegiatan supervisi akademik dengan teknik coaching pada tahapan praobservasi yang sudah saya laksanakan bersama Ibu Ida Ayu Desi Astuti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selanjutnya adalah dokumentasi dari tahapan observasi. Ganti kenapa tegang? Tertulis. Nah, yang lainnya ada mungkin yang merasakan siapa? Ada? Nah, garis
dari barat? Tidak ya, karena seperti yang kita ketahui secara IPA ya, matahari itu terbit dari timur. Berarti kejadian tadi kita bisa sebut sebagai peluangnya 0 ya. Kejadian yang tidak mungkin terjadi itu kita sebut peluangnya 0. Kalau kejadian matahari terbit dari timur, pasti nggak? Pasti. Berarti menurut kalian peluangnya berapa? 100% kalau dipakai persen. Tapi kalau kita bicara peluang itu antara 0 sampai 1 saja. Berarti kejadian yang tidak mungkin terjadi itu peluangnya 0. Berarti kejadian yang pasti terjadi peluangnya 1. Nah, kalau misalnya sekarang Ibu istilahnya lempar logam, kemungkinan munculnya angka sama gambar bisa nggak kalian tahu? Pasti gambar atau pasti angka? Bisa nggak kalian tahu? Tidak. Bisa aja gambar, bisa aja angka. Berarti itu kita bisa sebut peluangnya yang bisa kita hitung. Peluangnya itu antara 0 sampai 1. Antara itu artinya bukan sampai 1, tapi ada yang di atasnya. Menurut kalian bilangan apa yang ada di tengah-tengah? Koma. Kalau koma itu namanya bilangan apa? Ya, desimal. Atau kalau yang kelompok bilangan apa? Ya, pecahan ya. Nah, jadi sebagai gambaran awal, kalau kita akan membahas peluang dari antara 0 sampai 1, berarti itu kita akan membahas bilangan pecahan. Sekian atau sekian, itu biasanya peluang ya. Bisa? Nah, nanti kalau kalian di perhitungan mendapatkan peluangnya 20, mungkin nggak ada peluang ke 20? Tidak, karena peluang itu antara 0 dan 1. Nah, kalian bisa buka dulu bukunya, buku LKS-nya bisa dibuka dulu ya. Ya, sudah selesai membaca bagian peluang teori empirik. Sekarang lebih seru, gimana kalau kita belajar kelompok? Ya, oke. Ya, dia coba ibu buatkan kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah jelas? Nah, silakan anak-anak yang di depan menghadap ke belakang, yang bagian nomor 2 silakan ke bawah. Ya. Kejadian. Frekuensi kejadian dibagi dengan percobaan yang dilakukan ya. Nah, sekarang sudah dibaca tentang empirik? Sudah ya? Peluang empirik. Silakan sekarang dibuka untuk dua kelompok ini ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 silakan dibuka PDF yang Ibu berikan di grup WA. Ya, itu LKPD yang Ibu berikan. Bisa kalian salin di buku latihan. Tabelnya saja kalian salin ya, silakan. Dibuka dulu LKPD-nya. Bisa dibuka? Sudah bisa dibuka? Dicerahkan aja lagi layarnya. Nah, kelihatan ya. Nah, silakan itu dibaca dulu. Kalau masih ada yang nggak ngerti, silakan dibaca. Untuk kelompok yang di tengah-tengah, untuk kelompok 5 dan 6, bisa baca tentang peluang teori. Ya, kalau masih bisa baca dulu tentang peluang teoretik. Kejadian itu kejadiannya Nah, sekarang kalian tugasnya menggunakan dadu. Kalau sana kan dengan koin ya. Sekarang kita akan menggunakan dadu. Ini udah. Nah, coba ambil satu aja.
peluang teoretik ya. Jadi peluang teoretiknya artinya NA per MS. Sekarang Ibu jelaskan dulu satu persatu ya. Jadi NA itu adalah NA ini frekuensi kejadian yang diharapkan. Pertama, misalnya Ibu minta kejadiannya apa? Kejadiannya munculnya angka dadu keduanya genap. Jadi pelemparan, sekarang kita pakai pelemparan 2 dadu ya. Pelemparan 2 dadu. Ada 2 dadu nih dilempar. Nah, Ibu sekarang menentukan berapa banyak kejadian munculnya angka dadu keduanya genap. Nah, ini kan 6. Kita tos ini deh, gini ya. Nah, sama genap. Berarti dia terjadi. Lagi sama 4. Lagi. Oh, ini beda, berarti tidak termasuk ya. Nah, sini ya. Misalkan soalnya sama ya nanti. Udah, buat kan? Sekarang kalian lakukanlah pelemparan. Lempar sebanyak berapa? 50 kali. Misalnya sekali, ini sekali apa? Angka, tulis terus di sini angka. Nanti gambar sampai 50 kali. Bukan ini 50, tapi lemparnya 50. Nanti dapat ini berapa ya. Itu 4 kelompok ini silakan lakukan pelemparan, sudah. Lalu nanti kalau yang pertama muncul angka, buat terus di angkanya ini. Sudah, nanti buat terusnya. Nah, benar ini dua angka. Kan sekarang pertanyaannya yang pertama kan dua yang munculnya sekarang angka beda ini. Frekuensi empiriknya sekian per berapa? 20 yang tambah sekian bantu. Belum ada sekat. Belum. Udah ya lu. Ya, kerjakan. Nah, yuk lempar. Di sini aja. Nah, cara buat turus nanti biar gampang hitung ya. Kalau susah 5, kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Biar kalau gini kan susah ngitung. Nah, coba dibuat dulu yang sesuai. Aku lupa turus Ini maksudnya gitu. Kalau yang angka di sini buat turusnya. Hitung ini, tulis angka di sini. Misalnya ini 25 tulis sini. Bukan di sini terusnya di sini juga. Ngerti? Terus angkanya di sini, ini terus gambar sini. Nanti hitung ini pakai terusnya, di sini angkanya misalnya 35 gitu. Tulis ini angka 35 gitu. Ya, ulang coba buat di sini ya. Oke. Ya. Terus lagi. Itu kayak gini. Misalnya angkanya muncul sekali gitu. Di sini angka. Nah, misalnya kita lempar sekarang muncul angka. Berarti turus ini. Sekarang muncul gambar di sini. Intinya angka lagi 3, 4 kan? Sekarang misalnya muncul angka lagi, jadi kan 5 ya. 5-nya itu buat seperti ini. Jadi gampang nanti hitungnya. Misalnya ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kalian lihat ada 2 ini kan tinggal 5 kali 2 berapa? 10. Gampang. Kalau kalian buat satu-satu susah ya ngitungnya gitu ya. Bisa ya? Ya, untuk nomor 1, 2, 3, 4. Sudah sampai mencari peluangnya. Ini sudah selesai ya. Oke, silakan dipresentasikan ke depan. Disalin pekerjaannya, lalu dijelaskan. Ya, silakan. Disalin saja. Perhatikan ya teman-temannya.
banyak muncul turun dari permukaan angka ketika koin dilempar. Jadi banyaknya muncul permukaan angka itu sebanyak 22. Oke, dari kelompoknya Wira ya. Wira dapatnya muncul angka sebanyak 22. Kalau kelompok 1 dapat angkanya berapa? 20. Kelompok 3? 31. Kelompok 4? 28. Beda-beda ya, karena ini melakukan percobaan di masing-masing kelompok. Oke, lanjut. Yang gambar. Banyaknya muncul gambar dari dalam koin ketika dilempar Ya. adalah sebanyak 28. Iya. Kelompok 1? 30. Kelompok 3? 19. 19. Kelompok 4? 22. Beda ya. Nah, lanjut. Sekarang peluang empirik munculnya angka yang A. Silakan dijelaskan, Wira. Nah, untuk mencari peluang empirik munculnya angka adalah dengan menggunakan materi peluang empirik sama dengan frekuensi kejadian per frekuensi percobaan. Nah, jadi frekuensi kejadian ini diambil dari banyaknya muncul angka ketika dilempar. Dan 50 ini total Pelemparan. lemparan koin. Ya. Nah, jadi 22 dibagi 50 sama dengan 0,44. Oke. Lanjut yang B. Yang B sama saja menggunakan materi peluang empirik sama dengan frekuensi kejadian dibagi frekuensi percobaan sama dengan 28 dibagi 50 sama dengan 0,56. Oke. Sampai di sana ada pertanyaan nggak untuk Wira? Ada yang bertanya-tanya nggak? Bu, kok beda-beda hasilnya? Ya. Nah, jadi Ibu jelaskan. Ya, terima kasih Wira. Silakan duduk ya. Tangan dulu buat Wira. Jadi, peluang empirik ini apa fungsinya, Bu? Peluang empirik ini adalah peluang yang digunakan untuk mencari peluang teoretis. Tapi ketika dilakukan percobaan lebih banyak lagi. Maksudnya gimana, Bu? Sekarang kalau Ibu pakai peluang teoretis mencari ini. Sekarang Ibu tanya, ruang sampelnya berapa? Kalau yang koin ada berapa? 2. Ada 2 ya, yaitu angka dan gambar. Berarti kalau Ibu tulis di sini NS-nya adalah 2 ya. N itu banyaknya, S ini anggota ruang sampel. Berarti banyaknya anggota ruang sampel ada 2, angka dan gambar. Sekarang yang kedua yaitu titik sampel. Titik sampelnya kan ada angka atau gambar. Angka atau gambar. Itu 1/2 sama setengah. Nah, kok beda-beda yang saya dapat? Seperti yang udah tadi, peluang empirik itu ketika dilakukan semakin banyak percobaan, misalnya 1000 kali percobaan, dia akan lebih mendekati hasil ini 0,5. Coba kita lihat dari percobaannya Wira, 0,44 ya, dengan 0,56. Kan mereka cenderung mendekati 0,5, ya kan? Nah, jadi peluang empirik itu tujuannya untuk mencari peluang teoretis. Sudah, itu aja cukup pengetahuan tentang empirik. Selanjutnya kita akan bahas lebih banyak tentang teoretis. Ya, istilahnya kalian biar tahu aja dapat dari mana sih rumusnya ini, ya. Jadi rumusnya itu didapat dari percobaan yang ini. Ya, semakin banyak kali dicoba, semakin mendekati nilai mutlak yang ini. Bisa? Sekarang kelompok yang mewakili di sini yaitu kelompok siapa? Kelompok berapa? 7. Oke, silakan. Untuk yang nomor 2. Lemparan dadu, sebuah dadu ya. Silakan dijelaskan ya, Dek. Jadi peluang munculnya angka dadu kurang dari 3
Nah, jadi tadi Ibu memberikan pertanyaan. Tentukanlah peluang munculnya angka dadu yang kurang dari 3. Sekali lempar dadu nih, peluangnya berapa munculnya angkanya yang titiknya itu ada kurang dari 3. Silakan dijelaskan. Jadi dadu yang kurang dari 3 itu adalah 1 dengan 2. Setuju nggak yang lain? Angka dadu yang kurang dari 3 adalah 1 dan 2. Setuju nggak? 3-nya ikut nggak? Yakin? Yakin ya kan? Kurang dari 3. Kalau ada kata-kata kurang dari sama dengan 3, baru 3-nya ikut. Bisa ya? Berarti yang bahasanya siapa aja, Wahyu? 1 dan 2. 1 dan 2. Lanjut. Pada dadu terdapat 6 ruang sampel. Ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Iya. Ketika kalian melempar sebuah dadu, kan ada berapa angka di sana yang mungkin muncul? 6 kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu angka apa aja? Kemudian kalian hitung ada berapa itu? 1 sama 2 kan ada 2 angka aja. Berarti NA-nya 2. NS-nya kalau pelemparan satu dadu adalah 6. Bisa? Ada pertanyaan untuk kelompok 7? Ini mau nanya? Tidak? Oke. Sudah jelas untuk nomor 2? Sudah? Ya, silakan duduk. Wahyu, tangan dulu. Kelompok 6 yang mewakili menjawab soal nomor 3. Nah, untuk informasi yang pertama ya, soal nomor 3 ini Ibu kasih soal tentukanlah peluang kejadian munculnya pelemparan 2 dadu. 2 dadu nih yang dilempar, munculnya keduanya adalah angka ganjil. Ya, itu soalnya. Silakan ya. Jadi kita urutkan dulu kejadiannya, yaitu kan ada 2 dadu maka dibuat seperti ini. Jadi karena ada 2 dadu, kita buat dulu tabel seperti ini. Ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Ya. sampai juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita hitung kejadiannya yang keduanya itu ganjil, yaitu 1,1, 1,3, 1,5, seterusnya sampai 5,5. Coba stop dulu ini ya. Ya, Ibu kasih penjelasan ya. Kenapa sih kok bisa jadi tabel gini? Dadunya ada berapa tadi Ibu bilang? 2. Masing-masing ada berapa angka di setiap dadu? 6. Maka kita buat seperti ini. Nah, lalu ketika sekali dilempar, angka yang bertemu itu kita tulis di sini. Ketika sekali lempar munculnya 1, 1. Dadu pertama 1, dadu kedua 1, paham? 1, 3 ini artinya dadu pertama 1, dadu kedua 3. Paham ya? Ini juga seperti itu sampai yang ini. Kenapa kok 1,2 nggak ditulis? Ada yang tahu? Kenapa 1,2 nggak ditulis? Ya, ini belakang. Ya, karena 2 ini genap ya. Maka tidak perlu ditulis karena yang dimintakan yang ganjil saja. Bisa? Keduanya ganjil. Lanjut. Sekarang kita hitung yaitu banyak kejadiannya. Itu bisa ditulis M. Pertama ada yang namanya peluang empirik. Peluang empirik itu apa? Ayo. Perbandingan antara frekuensi. Gimana Desari? Silakan dijelaskan. Perbandingan antara frekuensi kejadian Dengan terhadap perbandingan yang dilakukan. percobaan yang dilakukan ya. Nanti kan melakukan percobaannya sebanyak 50 kali. Maka yang munculnya berapa kali dibagi dengan banyak percobaannya. Jadi 22 muncul angka dibagi dengan 50 kali percobaan. Bisa dipahami ya peluang empirik? Lanjut, yang peluang teoretis pelemparan sebuah dadu. Ya, sebuah dadu dilemparkan. Jadi karena sebuah dadu kalian harus selalu ingat kalau sebuah dadu banyak anggota sampelnya ada 6. Jadi NS-nya selalu 6 ya. Kalau sebuah dadu. Nah, kalau NA-nya ini tergantung soalnya apa. Disuruh nyari peluang yang mana ya. Itu kalian pikirkan sendiri sesuai dengan pertanyaannya. Nah, konsepnya tetap sama NA per NS. Kalian hitung berapa banyak kejadian yang muncul dibagi dengan berapa banyak anggota sampelnya. Bisa? Yang dua buah dadu konsepnya sama NA per NS, hanya saja yang beda adalah NS-nya atau banyak anggota sampelnya. Ada berapa kalau 2 dadu?
NS-nya. Berapa, Wi? 12. Di mana? Kalau 2 buah dadu dilempar, berapa uang sampelnya? Anggotanya? 36. Ya, bukan 6 ditambah 6, tapi 6 dikali 6. Bisa? Arya, bisa? Berapa banyak anggota sampelnya kalau 2 buah dadu dilemparkan? 30 berapa? 26. Ya, benar ya. Bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan? Bisa kita simpulkan bahwa peluang itu ada dua, peluang empirik dan peluang teoritis. Jadi peluang teoritis itu yang lebih banyak nanti kita pelajari nanti ya. Karena kita sudah selesai menyimpulkan, sudah siap menulis. Jadi kuisnya itu nanti sesuai kelompoknya. Yang ini kelompok, soalnya tentang yang empirik, yang ini tentang dadu, yang ini tentang dua. Bisa? Oke ya. Silakan sekarang anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, balik aja bangkunya. Ya, tempat duduk, balik aja bangkunya, bangkunya. 1, 2, 3, 4. Silakan tentukan peluang empirik munculnya angka untuk lakukan 10 kali pelemparan. Pelemparan koin atau percobaan. Silakan kuisnya buat di kertas lempiran, isi nama, nomor absen dan kelas ya. Tetap sama peluang empirik munculnya angka, tapi untuk 10 kali pelemparan. Silakan buat sendiri-sendiri. Untuk yang nomor 2 soalnya peluang munculnya angka dadu ya. Untuk kelompok 5 dan 7 silakan kerjakan ini. Peluang munculnya angka dadu yang lebih dari 2. Nah, lalu untuk yang ini nomor 3, peluang munculnya angka dadu yang jumlahnya 4. Ya, untuk nomor 3 ini kelompok 6 dan kelompok 8 ya. Peluang munculnya angka dadu yang jumlahnya 4. Maksudnya jumlahnya 4 itu apa? Kalian hitung 1 dengan berapa menghasilkan 4, lalu 2 dengan berapa menghasilkan 4, 3 dengan berapa menghasilkan 4. Cari yang hasilnya 4 saja. Hitung dah itu berapa berarti ya. Silakan dikerjakan. Kasih waktu 5 menit. Silakan langsung dihitung ya. Selanjutnya adalah dokumentasi dari tahapan pasca observasi. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Komang Wisya selaku fasilitator dan juga Pak Wayan Karyase selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tahapan pasca observasi dari rangkaian kegiatan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya Ibu Ida Ayu Desi Astuti. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ayu Desi. Selamat siang Bu Adia. Apa kabar? Baik Bu, gimana sehat? Sehat. Ibu bagaimana sehat? Ya, sekali. Bu Dayu, terkait dengan supervisi akademik yang sudah kita laksanakan beberapa waktu lalu, hari ini kembali saya mengajak Bu Dayu untuk mengobrol nih. Nama kegiatannya itu pasca observasi, jadi kita akan ngobrolin hal-hal yang sudah kita laksanakan waktu ini pada saat observasi. Jadi dari Bu Dayu sendiri, apa yang Bu Dayu harapkan dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini? Oke, ini kan setelah kita observasi ya waktu ini. Jadi saya berharap sih biar apa kekurangan saya nanti dikasih tahu ya di pasca observasi ini, biar dia juga menyampaikan mungkin kurangnya siapa atau ada yang bagus mungkin saat saya ngajar itu juga bisa. Baik sekali Bu Dayu. Nah, setelah saya menemani Bu Dayu mengajar di kelas, melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang Bu Dayu lakukan, kira-kira bagaimana perasaan Bu Dayu?
bisa menerapkan hal yang baru seperti berdiferensiasi. Kemudian saat ini disampaikan juga pasca observasi kan, jadi tahulah nanti apa kekurangan saya saat mengajar kemarin. Bukan cuma kekurangan Bu Dayu, pasti ada kelebihan juga ketika Ya, Bu Dayu mengajar semoga. ya. Nah, terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Dayu lakukan, menurut Bu Dayu ini apa saja hal-hal yang sudah baik yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran? Yang baik menurut saya waktu itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke yang siswanya saya kelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Saya bekerja dengan baik sih sistemnya itu di saat pertemuan saat observasi. Selain itu juga pemberian teknik stop itu saat pembelajaran dan sosial emosionalnya itu bisa membangkitkan semangat siswa lah, tidak ada mayemnya yang kurang itu, jadi dia ada aktivitasnya. Terkait juga dengan area pengembangan yang Bu Dayu harapkan pada pertemuan kita sewaktu observasi itu bagaimana Ibu? Ya, harapannya kan bisa mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif ya, serta kemampuan akademiknya bisa tersalurkan melalui pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi saya rasa waktu itu terfasilitasi sih dengan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Berarti sudah dilakukan benar Iya. ya untuk aktivitas belajar siswanya ya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu baik sekali Bu Dayu. Jadi apakah ada nih, kalaupun ada ya Ibu ya, apakah ada hal-hal baru yang Bu Dayu dapatkan untuk pembelajaran kemarin itu? Bisa Bu Dayu ceritakan? Yang paling baru itu nih tuh yang berdiferensiasi kan, Bu Wardia yang sempat mengasih masukan ke saya sebelum observasi itu untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi, karena itu menurut saya baru dan bekerja di siswa. Karena kalau dulu nih kan yang kasih materi yang sama, yang nggak bisa itu ya ada mayem itu dia nggak aktivitas atau partisipasi dalam pembelajarannya kurang. Tapi kemarin itu bekerja dengan baik dan baru menurut saya. Selain itu juga teknik stop. Nah sebelumnya paling saya ngajak mereka yuk berdiri peregangan sedikit nggak ngantuk gitu aja. Tapi sekarang ada namanya teknik stop, mungkin itu bisa saya terapkan lagi. Ya, itu yang baru menurut saya. Hal yang baru dan Ya. sangat positif ya Bu Dayu. Dari yang sudah saya sampaikan Ibu terkait dengan observasi di kelas itu, mungkin ada tidak dari Ibu sendiri area pengembangan yang masih ingin Ibu tingkatkan? Ya, kalau untuk pengembangannya terutama sih tentang pembiasaan kepada siswa ya terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga siswa bisa mempersiapkan diri untuk belajar lebih dan bisa nantinya bekerja sama dengan temannya saat pembelajaran. Selain itu juga yang pembelajaran sosial emosional itu yang sangat penting dan semoga aja itu bisa dikembangkan lagi di siswa. Itu sih rencana ke depannya. Nah, jadi itu area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan ya, Iya. lebih kepada pembiasaan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Ibu dengan kompetensi yang Ibu miliki sekarang pasti bisa untuk mengembangkan pembelajaran diferensiasi dengan materi yang lain Bu, karena saya yakin matematika itu adalah pembelajaran yang cukup menakutkan utamanya bagi saya Bu, guru bahasa Bali. Ya, jadi saya yakin dengan pembelajaran berdiferensiasi ini maka siswa akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Gitu ya. Nah, apa yang ingin Ibu capai atau tujuan apa yang Ibu harapkan dari aktivitas pengembangan tersebut? Yang ingin saya capai dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi agar semua siswa mampu dia mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan, namun dengan cara yang berbeda seperti itu, karena kan tingkatan kemampuan mereka per tahap itu berbeda sehingga bisa terfasilitasi dengan cara tersebut. Berarti Ibu sudah melihat peluang juga di sana ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bisa membantu memfasilitasi siswa, juga meningkatkan aktivitas belajar siswa. Ya. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari pengembangan tersebut itu? Kalau ukuran keberhasilannya sih saya lihatnya dari respons siswa terhadap saya sebagai guru, kemudian dari partisipasi aktifnya di dalam kelas. Ya, jadi itu
siswa mungkin dia sangat senang Iya. mengikuti pelajaran, juga aktivitas belajar siswa begitu ya Bu. Yang dari dulu mungkin promo atau diem-diem aja gitu, paling tidak sekarang meningkat, dia ada aktivitasnya dan mau ikut berpartisipasi, mau bertanya, oh ini gimana sih ini kayak gitu. Jadi iya. Nah, untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan, Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja dan apa saja dukungan yang Ibu butuhkan, Bu? Yang pertama tentunya dari dalam diri sendiri. Semoga saya konsisten menerapkan itu, terus semangat dari diri sendiri. Kemudian yang kedua dari siswa, tentunya komponen utamanya. Kemudian yang ketiga adalah dari luar dia, selaku rekan sejawat ya, yang bisa, apalagi yang sudah tahu ilmunya lebih lah tentang pembelajaran ini. Mungkin saya akan sering tanya-tanya sama luar dia, ini baiknya gimana seperti itu ya. Tentunya perlu dukungan dari semua elemen. Selain itu juga fasilitasi kelas, tentu itu sangat perlu dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini posisi saya juga sama-sama belajar, Bu. Nanti kita akan sama-sama berkolaborasi mungkin Iya. Bu ya, karena kita kan mungkin saja akan mengajar di kelas yang sama dengan karakteristik peserta didik yang beragam, itu nanti kita bisa saling sharing, Bu. Ya, Bagaimana untuk merencanakan kegiatan pembelajaran walaupun mata pelajaran kita itu berbeda ya. Jadi kapan rencana Ibu akan melaksanakan aktivitas pengembangan tersebut? untuk aktivitasnya kebetulan sekarang kan sudah akhir tahun pelajaran. Nah, jadi rencananya di tahun pelajaran baru di 2023-2024 itu akan saya terapkan. Semoga bisa konsisten. Semoga bersama-sama Ibu ya kita Iya. bisa konsisten Iya. untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena terbukti sekali Bu sangat jitu untuk dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Jadi Bu Dayu, apa yang bisa Ibu Dayu simpulkan dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini? Kesimpulannya, saya merasa senang sekali ya untuk ini, karena dari pra observasi, kemudian saat observasi, dan sekarang saya dapat umpan baliknya, istilahnya ya, apa kurangnya saya, apa lebihnya, jadi tahu gitu. Dari kesimpulannya di kegiatan sekarang ini saya jadi tahu apa kekurangan dan kelebihannya, jadi saya bisa memperbaiki pembelajaran untuk di pertemuan selanjutnya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan percakapan coaching ini, baik saat sebelum observasi dan juga pada saat ini pada tahap pasca observasi? Iya, senang banget ya. Jadi adalah yang melihat bagaimana saya mengajar. Karena kalau saya sendiri kan pasti merasa udah bagus gitu kan. Jadi karena sekarang berada buat dia yang membimbing di pra, di saat observasi, dan sekarang di pasca observasi, jadi tahu kurangnya saya di mana dan saya tahu memperbaikinya. Jadi senang banget ada rekan yang istilahnya ngeh gitu ya, tahu gimana kekurangan atau caranya untuk meningkatkan pembelajaran gitu ya. Jadi memang penting sebenarnya Ibu ya, ketika rekan sejawat itu menengok bagaimana kita mengajar, jadi sebagai bahan refleksi kita sendiri, juga bisa saling sharing pengalaman. Ya, jadi tidak sekedar menilai atau mungkin untuk supervisi menilai seperti itu, tapi lebih ke saling sharing. Ya, ada gitu ya. pendekatannya juga Ibu ya dengan metode coaching seperti ini Ibu. Jadi potensi yang Ibu punya pun bisa saya gali sebenarnya Ibu, yang Ibu lakukan proses pembelajaran pun saya bisa mendapatkan inspirasi juga di sana. Jadi terima kasih Bu Dayu sudah meluangkan waktunya dari tahap praobservasi, kemudian observasi, dan juga sekarang di pasca observasi. Semoga apa yang menjadi bahan perbincangan kita pada tahapan-tahapan supervisi akademi ini bisa menjadi bekal kita bersama ya Ibu, untuk bisa lebih baik dalam meningkatkan kompetensi kita mengajar sebagai guru, agar bisa memberikan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid. Jadi mohon maaf Bu Dayu kalau misalnya saya ada salah ketika Saya juga sama. ketika mengcoaching Ibu dari pra observasi sampai sekarang ini. Jadi kita sama-sama belajar. Oke. Oke, sama-sama ya. Ibu. Nanti kita kerjasama lagi ya, ya berkolaborasi merencanakan pembelajaran. Terima kasih Bu Dayu.
tadi tahapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya Ibu Dayu Desiastuti dan juga ditemani oleh Bapak Karyase selaku pengajar praktik saya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Demikianlah tadi tugas dari aksi nyata modul 2.3 mengenai praktik coaching untuk supervisi akademik yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.